Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat." Ketika Allah menurunkan ayat ini, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyeru, "Wahai Fatimah binti Muhammad, wahai Sofiyah binti Abdul Muttalib, wahai Bani Abdul Muttalib, aku tidak bisa menjamin sesuatu pun dari Allah terhadap kalian. Mintalah harta kepadaku semaumu." Sofiyah as-Sofiyah, wanita yang suci, jujur, pejuang, dan pelaku baiat. Seorang wanita penyair yang mulia. Ia adalah Sofiyah binti Abdul Muttalib bin Hashim al-Quraisyah al-Hashimiyah, bibi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan saudara kandung Asadullah wa Asadu Rasulihi, hingga Allah dan Rasulnya, Hamzah bin Abdul Muttalib. Ia juga merupakan ibu dari sang sahabat besar, Zubair ibn Awam. Janganlah jenuh jika tangis berkepanjangan. Menangisi Asadullah Hamzah menjadi kebanggaan anak-anak yatim, harimau peperangan di Bizzah. Yang ia cari adalah ridho Ahmad, ridho Tuhan pemilik arsy dan keagungan. Sofiyah as-Sofiyah tumbuh di rumah seorang pembesar Quraisy, pemilik kekuasaan, kehormatan, dan keagungan, Abdul Muttalib, yang mampu membentuk kepribadian yang kokoh pada dirinya dan memberi kedudukan mulia di tengah kaumnya. Karena itu, Sofiyah tumbuh menjadi wanita yang berlidah fasih, balik, dan qiraah, alim, pemberani, dan kesatria. Allah Subhanahu wa taala menyinari hati Sofiyah dengan cahaya iman dan hidayah. Sofiyah adalah salah seorang wanita yang paling awal membaiat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada masa awal dakwah Islam. Ia pun beriman kepada Allah serta membenarkan dakwah keponakannya yang jujur dan terpercaya. Ia juga mendukung dakwah Rasulullah dan turut mendakwahkan agama Islam. Sofiyah memeluk Islam dengan baik hingga mendapat derajat dan kedudukan yang agung di tengah seluruh umat Islam. Sebelum masuk Islam, Sofiyah adalah istri dari Harits ibn Harb ibn Umayyah, saudara Abu Sufyan. Al-Harits kemudian mati meninggalkan Sofiyah. Setelah itu, Sofiyah dinikahi oleh Al-Awam ibn Khuwailid. Dari pernikahannya ini, ia memiliki anak bernama Zubair, Abdul Ka'bah, dan As-Sa'ib. Sang putra As-Sa'ib ikut terlibat dalam perang Badar dan perang Khandaq bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kemudian gugur menjadi syuhada dalam perang Yamamah. Sofiyah, bibi Rasulullah, juga termasuk salah satu di antara kaum wanita beriman yang ikut melakukan perjalanan hijrah. Ketika Rasulullah mengizinkan para sahabat untuk hijrah ke Madinah, setiap orang pun melakukan hijrah bersama keluarganya yang telah masuk Islam. Tidak ketinggalan Sofiyah, bibi Rasulullah, juga turut hijrah bersama putranya, Zubair ibn Awam radhiyallahu an. Sofiyah dan putranya merasakan banyak gangguan disertai siksaan karena keislamannya. Dengan begitu, hijrah yang dilakukan hakikatnya merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan diri dan agama dari hal-hal yang mengancam keselamatan jiwa. Di samping itu, hijrah juga merupakan sebagian dari sunnah para nabi. Sofiyah menyaksikan putranya yang disiksa dengan kejam, tetapi ia tidak mampu membela sang anak. Ketika itu Zubair digantung oleh pamannya sendiri di atas pohon untuk mengasapinya agar ia kembali menjadi kafir. Namun Zubair berkata, "Selamanya aku tidak akan pernah menjadi kafir." Sang ibu yang tulus dan penyabar ini begitu pedih melihat anaknya dalam keadaan demikian.
Sofiyah memandangi sang anak dengan penuh kasih dan simpati. Ia seakan mengatakan, "Wahai anakku, teguhkanlah dirimu dalam kebenaran dan jangan pernah kembali kepada agama nenek moyangmu." Melihat keteguhan dan ketabahan sang ibu yang melihat anaknya sedang disiksa itu, Zubair yang masih belia itu semakin teguh untuk memegang keyakinannya pada Islam. Sofiyah nan suci melakukan hijrah bersama Zubair, anaknya, menuju Madinah Al-Munawwarah. Tibanya di sana, mereka disambut oleh Munzir ibn Muhammad ibn Uqbah di desa Bani Jahjaba. Kemudian, ketika Rasulullah SAW mempersaudarakan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin, beliau persaudarakan Zubair ibn Awam dengan Salamah ibn Waqshi. Sofiyah menyaksikan tersebarnya Islam secara luas ke seluruh penjuru negeri, dan ia sendiri ikut andil dalam menyebarkannya. Semangat jihad begitu mengakar dalam hatinya sejak masa kecilnya. Karena itu, dalam perang Uhud, begitu ia mendapat kesempatan untuk terlibat perang, ia pun berjalan di barisan paling depan di antara para wanita yang ikut pergi untuk melayani para pejuang laki-laki, mengobati para prajurit yang terluka, menyiapkan makan, dan lain-lain. Ketika Allah menghendaki kaum muslimin mengalami kekalahan karena sebagian dari mereka menyimpang dari perintah Rasulullah sebagai panglima mereka, Sofiyah yang pemberani itu menenteng sebuah tombak dan turun ke tengah medan perang. Dengan tombak itu, Sofiyah menghadang orang-orang yang melarikan diri dari medan perang. Ia berkata kepada mereka, "Kalian akan lari meninggalkan Rasulullah?" Seusai perang, Rasulullah turun ke medan pertempuran untuk memeriksa para prajurit muslim yang terluka dan terbunuh. Beliau mendengar kabar tentang terbunuhnya paman beliau, Hamzah, sang singa Allah dan Rasulnya. Saat menemukan jasad Hamzah, beliau melihat perutnya yang terburai dan jasadnya dalam keadaan yang sangat buruk. Melihat keadaan sang paman yang demikian, Rasulullah sangat sedih dan hatinya teriris. Air mata mengucur dari kedua mata beliau karena duka atas kepergian sang syuhada Islam. Beliau bersabda, "Aku tidak akan mengalami sebagaimana yang engkau alami. Sungguh, aku tidak pernah melihat keadaan yang lebih tidak menyenangkan daripada ini. Semoga Allah merahmatimu, karena sepanjang yang kutahu, engkau adalah orang yang senang melakukan kebaikan dan menyambung silaturahmi. Demi Allah, jika Allah memberiku kesempatan untuk mengalahkan kaum Quraisy, aku akan membalas terhadap 70 orang dari mereka." Selanjutnya, Rasulullah bersabda, "Andai Sofiyah tidak bersedih dan khawatir akan menjadi sunnah sesudahku, aku pasti membiarkannya jasad Hamzah menjadi mangsa binatang buas dan burung-burung pemangsa." Rasulullah meletakkan jasad Hamzah di arah kiblat, lalu beliau berdiri dan meratap hingga terasa sesak dadanya. Beliau sangat tertekan hingga bersabda, "Wahai paman Rasulullah, asadullah wa asadu rasulihi. Wahai Hamzah, wahai orang yang suka melakukan kebaikan. Wahai Hamzah, wahai orang yang senang menyingkap kesulitan. Wahai Hamzah, sang pembela Rasulullah." Melihat kesedihan Rasulullah atas kematian sang paman, kaum muslimin berkata, "Jika suatu hari nanti Allah memberi kita kemenangan atas mereka, pastilah kita balas mereka dengan balasan yang tidak pernah disaksikan oleh bangsa Arab." Ketika mengetahui saudaranya Hamzah telah terbunuh, Sofiyah segera bergegas untuk melihatnya. Hamzah adalah saudara kandung Sofiyah. Karena itu, Rasulullah SAW bersabda kepada Zubair sang putra Sofiyah, "Wahai Zubair, cegahlah ibumu." Dengan perasaan sedih, Zubair segera pergi untuk menghampiri sang ibu. Ia berkata, "Wahai ibu, sesungguhnya Rasulullah menyuruhmu untuk kembali." Sofiyah menjawab, "Mengapa begitu? Aku mendengar bahwa saudaraku telah dibunuh."
Itu semua terjadi dalam perjuangan karena Allah. Jadi, alangkah besar keridhaan kita atas apa yang terjadi. Aku akan bersabar, insya Allah. Para sahabat Ansor menghalangi Sofiyah untuk melihat jasad Hamzah, saudaranya. Namun, usaha itu tanpa arti. Pada akhirnya, Rasulullah SAW mencegah mereka. Beliau berseru, biarkan ia. Sofiyah yang penyabar itu pun melihat Hamzah yang telah dipotong-potong. Ia merasakan kesedihan menyayat hatinya. Sofiyah tertunduk di hadapan Rasulullah SAW hingga ketika Sofiyah menangis, Rasulullah pun ikut menangis. Ketika Sofiyah terisak, Rasulullah juga ikut terisak. Fatimah Az-Zahra dan orang-orang yang mengerumuninya juga menangis. Setiap kali Fatimah menangis, Rasulullah juga menturut menangis kemudian bersabda, "Aku tidak akan pernah mengalami seperti Hamzah." Sayyidina Hamzah dibungkus dengan kain pendek. Jika mereka tutupkan di kepala, kedua kakinya terbuka. Dan jika mereka tutupkan di kaki, kepalanya tersingkap. Akhirnya, mereka tutupkan kain di kepalanya, lalu kedua kakinya ditutup dengan rerumputan hijau. Ketika sang singa Allah dan Rasulnya ini telah dimakamkan, Rasulullah SAW bersabda, "Aku didatangi oleh Jibril. Kemudian mengabarkan kepadaku bahwa Hamzah ibn Abdul Muthalib tertulis di antara penghuni langit 7. Hamzah ibn Abdul Muthalib, sang singa Allah dan Rasulnya." Tentang dirinya sendiri, Sofiyah, sang wanita pejuang berjiwa ksatria ini mengatakan, "Aku adalah wanita pertama yang membunuh seorang laki-laki." Peristiwa ini adalah saat Rasulullah SAW pergi menuju Khandaq. Beliau posisikan para wanita dan anak-anak yang bergabung dalam perang tersebut di dalam sebuah benteng tinggi yang disebut dengan Fari. Bersama mereka, beliau posisikan penyair Rasulullah, Hasan ibn Thabit, yang usianya sudah hampir 60 tahun. Di tengah laskar para wanita itu, menyelinaplah seorang laki-laki Yahudi yang jahat. Ia berusaha untuk melecehkan para wanita tersebut. Ia kelilingi benteng, sementara para laki-laki muslim sedang berhadapan dengan musuh. Sofiyah bangkit dan mengatakan kepada Hasan, "Laki-laki Yahudi itu berusaha melihat aurat kami. Maka bangkitlah dan bunuhlah ia." Hasan ibn Thabit menjawab, "Andai aku mampu melakukan itu, aku pasti bersama Rasulullah." Semoga Allah mengampunimu, wahai Sofiyah. Engkau tahu bahwa aku bukanlah orang yang mampu untuk melakukan itu. Begitu mendengar jawaban Hasan ibn Thabit, Sofiyah bangkit dengan gemetar. Semangat pun bergelora dalam jiwanya. Ia berdiri dan mengambil sebuah tongkat keras lalu turun dari benteng. Sofiyah menanti kelengahan laki-laki Yahudi tersebut. Tatkala mendapatkan celah itu, ia lancarkan serangan dengan memukul kepala Yahudi itu berkali-kali sampai mati. Sofiyah kembali ke benteng dengan kebahagiaan yang memancar dari kedua matanya, karena telah mampu menghabisi musuh Allah dan berhasil melindungi aurat kaum muslimah dari kejahatan. Selanjutnya, ia berkata kepada Hasan, "Turunlah dan lucutilah laki-laki itu, karena aku tidak bisa melucutinya." Hasan ibn Thabit menjawab, "Aku tidak perlu untuk melucutinya, wahai putri Abdul Muthalib." Dalam peristiwa perang Khaybar, sekali lagi Sofiyah sang pejuang itu berjuang bersama para wanita mukminah untuk membantu para pahlawan Islam. Para wanita itu mengambil tempat di medan perang untuk melakukan pengobatan terhadap para prajurit yang sakit atau terluka, serta menyiapkan makanan dan senjata untuk para pejuang. Sofiyah as-Safiyah sangat mencintai Islam dan sangat bersemangat untuk meluhurkan kalimat Allah. Ia juga sangat mencintai keponakannya, Muhammad SAW, sejak masa kecil. Sofiyah sangat menyayangi Rasulullah dan sangat mengagumi beliau saat menjadi remaja. Karena itu, ketika Rasulullah SAW menyampaikan dakwah Islam,
Sofiyah langsung percaya dan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya sebagai Nabi. Ia selalu mendukung Rasulullah saat berperang. Oleh sebab itu, saat Rasulullah SAW wafat, Sofiyah sangat berduka dan menangisinya dengan tangisan getir. Sofiyah meratapi beliau dalam sebuah gubahan syairnya yang indah. Ia melantunkan, "Wahai mata, limpahkanlah air mata dan duka. Ratapilah manusia terbaik yang wafat dan pergi. Ratapilah Al-Mustafa dengan duka mendalam. Bingungkan hati laksananya yang dituju. Aku hampir kehilangan hidup ketika datang takdir yang ditentukan pada keagungannya. Beliau sangat penyayang kepada hamba, kasih sayang dan petunjuk yang terbaik. Semoga Allah meridhoi hidup dan matinya. Semoga membalasnya dengan surga pada hari abadi." Peninggal Rasulullah SAW, Sofiyah hidup pada masa kekhalifahan Abu Bakar dan Umar sebagai seorang wanita mulia dan terhormat. Sampai akhirnya ia berpulang ke rahmatullah pada kekhalifahan Umar ibn Khattab pada tahun 20 Hijriah saat usianya sudah lebih dari 70 tahun. Jenazahnya dimakamkan di tanah Baqi Asy-Syarif. Sofiyah merupakan salah seorang mercusuar dalam sejarah Islam dan merupakan contoh terbaik bagi pengorbanan dan jihad di jalan Allah dalam membela agama yang benar. Semoga Allah merahmati Sayyidah Sofiyah nan jernih suci dan seorang mukminah pejuang sejati.